Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara kembali akan diberkati melalui channel Sahabat Doa. Channel Sahabat Doa hadir untuk menopang saudara di dalam segala pergumulan doa saudara. Untuk berlangganan dengan channel ini, silakan di-subscribe dan tekan juga tanda loncengnya saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bisa berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Namun sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu untuk membangkitkan iman kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, dan Engkau memberkati hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, dan saya akan mendukung saudara di dalam doa, sebelumnya saya rindu kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, di mana melalui firman Tuhan ini kerinduan saya iman saudara dibangkitkan, dan ketika doa-doa saudara dinaikkan dengan iman kepada Tuhan, maka doa itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Mazmur 146 mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Puji Tuhan saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, pemazmur menegaskan bahwa berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya kepada Tuhan Allahnya. Hari ini melalui firman Tuhan ini saya rindu kita belajar bahwa ada kebahagiaan ketika kita menaruh harapan kepada Tuhan. Ada kebahagiaan sejati yang akan kita alami di dalam kehidupan kita ketika kita menjadikan Tuhan yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Hari ini saudara, saya rindu kita merenungkan perjalanan kehidupan kita, di mana dalam perjalanan hidup kita ketika kita mengalami masalah, tantangan, persoalan, dan berbagai hal yang kita alami di dalam perjalanan hidup kita, apakah kita telah menjadikan Tuhan sebagai penolong kita? Apakah kita menaruh harapan kita kepada Tuhan? Saudara, masih terlalu banyak orang-orang yang dalam situasi-situasi kehidupannya dia menaruh harapan kepada dunia. Dia menaruh harapan kepada manusia. Dia menaruh harapan kepada perkara-perkara duniawi. Itu sebabnya seringkali dia kecewa. Kenapa saudara? Karena dunia bukanlah penolong. Manusia tidak sanggup menolong. Yang menjadi penolong sejati itu ialah Tuhan. Banyak orang akan menjadi kecewa dalam kehidupannya karena dia mencoba mencari pertolongan ke tempat yang bukan penolong sejati, kepada oknum yang bukan penolong sejati. Malah tidak sedikit juga orang-orang yang berkata bahwa dia adalah umat Tuhan, tetapi masih mencari pertolongan kepada mistis, kepada okultisme, kepada kuasa kegelapan. Mereka tidak akan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya karena okultisme bukanlah penolong.
Kuasa-kuasa kegelapan bukanlah penolong, malah dialah yang akan menyesatkan, membelenggu dan memasukkan neraka sampai selama-lamanya. Yang menjadi penolong sejati kita adalah Tuhan. Dan kalau kita menjadikan Dia menjadi penolong dalam hidup kita, dan kita menaruh harapan kita kepada Dia, maka yang akan terjadi adalah di mana Tuhan akan menjadikan kita berbahagia dalam hidup kita karena kita mengalami pertolongannya. Kenapa, saudara? Apa alasannya sehingga orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong akan berbahagia dalam hidupnya? Ketika saya dan saudara menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, dalam segala situasi kehidupan kita, kita akan berbahagia. Apa alasannya, saudara? Yang pertama, pemazmur ini menegaskan bahwa berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat 6, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Berbahagialah orang yang harapannya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam kehidupannya. Kenapa, saudara? Karena Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Apa yang mau ditegaskan pemazmur ini, saudara? Bahwa orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya akan berbahagia karena Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu maha kuasa. Langit dan bumi pun Dia ciptakan. Apakah yang mustahil bagi Tuhan? Itu sebabnya berbahagialah orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupannya. Karena Tuhan ajaib, Tuhan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Apapun yang kita alami, jika Tuhan yang menjadi penolong kita, maka Dia akan menolong, Dia akan mengubahkan, Dia akan melakukan perkara besar di dalam kehidupan kita, saudara. Itu sebabnya jadikanlah Tuhan menjadi penolong dalam hidup saudara, maka saudara akan menyaksikan Allah yang berkuasa, yang dahsyat, yang menjadikan langit dan bumi, menyatakan kuasanya di dalam kehidupan saudara. Saudaraku, saya mengalami dalam perjalanan pelayanan, dalam melayani Tuhan, saudara, saya melihat bahwa seringkali ketika aku bingung, ketika aku tidak punya jawaban, ketika aku tidak mengerti lagi, aku mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupku. Dan ketika pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidupku, saudara, yang aku lihat adalah pertolongannya begitu ajaib. Hal yang paling mustahil pun Dia bisa kerjakan. Dan memang sangat wajar, saudara. Kenapa? Karena langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Apakah yang mustahil baginya? Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap kita. Itu sebabnya jadikan Tuhan sebagai penolong dalam kehidupan kita. Maka kita akan berbahagia karena Dia berkuasa menolong kita. Lalu yang kedua, saudara, masih ayat 6 bagian B dikatakan bahwa yang tetap setia untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang yang menjadikan Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupannya. Kenapa, saudara? Karena Tuhan akan tetap setia sampai selama-lamanya kepada Dia. Jika saya dan saudara kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam kehidupan kita, kita akan mengalami kebahagiaan karena selain Tuhan berkuasa menolong kita, tetapi Dia juga tetap setia untuk menolong kita. Dia tidak menolong kita sekali dua kali. Dia tidak menjatah pertolongannya bagi kita sekali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Tetapi Dia akan tetap setia untuk menolong kita dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Dan sampai kapanpun Allah akan tetap setia untuk menolong setiap kita, saudara. Berbahagialah saudara jika saudara menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara, karena Dia Allah yang setia. Kemudian ayat yang ke-7, saudara. Di sana juga dikatakan, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Kenapa berbahagia orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong
dalam hidupnya, orang yang menjadikan Tuhan sebagai harapan dalam kehidupannya, saudara. Karena yang ketiga, Dia Allah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas. Dia mencukupkan orang yang kekurangan, Dia membebaskan orang yang terikat. Tuhan menyatakan keadilannya kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang berkekurangan Dia cukupkan, orang-orang yang terikat Dia bebaskan. Dia Allah yang adil. Saudara, itulah Allah yang kita sembah. Itulah Allah yang kepadanya kita berharap. Dialah pertolongan kita. Kalau saudara menjadikan Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup saudara, saudara akan mengalami kebahagiaan hidup. Kenapa, saudara? Karena Dia berkuasa menolong saudara. Dia akan tetap setia menolong saudara, dan Dia akan menegakkan saudara, memberi saudara keadilan. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara, membangkitkan iman saudara saat saudara menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya iman saudara saat ini telah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saat ini saudara, tiba waktunya kembali untuk kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Sebelum kita memohon di hadapan Tuhan saudara, dan sebelum kita menaikkan doa-doa kita, mari puji Tuhan, muliakan Tuhan, ucapkan kata-kata syukur di hadapan Tuhan. Sembah Dia terlebih dahulu saudara, karena Dia Allah yang tahu segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan bermohon di hadapan-Mu, terlebih dahulu kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau, Allah tempat pengaduan kami, Allah tempat kami berseru, Allah sumber pengharapan kami. Kami puji, sembah, tinggikan, muliakan Engkau ya Tuhan. Kami naikkan syukur bagi-Mu buat segala kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa dan seruan kami di hadapan-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu saat ini. Dan saat ini kami mau datang berseru di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah kiranya yang menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Haleluya. Saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu kita berdoa buat pergumulan-pergumulan pribadi saudara secara khusus. Mungkin ada saat ini beban, persoalan, kerinduan, pergumulan yang sedang saudara alami dalam hidup saudara, yang saudara rindu Tuhan campur tangan. Terlebih dahulu saya rindu kita bersama-sama bersepakat berdoa untuk itu saudara. Mari ucapkan itu semua di hadapan Tuhan. Apapun itu, mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Mungkin orang lain tidak bisa memahami, tetapi Tuhan memahami. Mungkin orang lain tidak bisa menolong, tetapi Tuhan bisa menolong saudara. Itu sebabnya naikkan segala pergumulan saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa saat ini. Bapa di sorga, Tuhan, saat ini kami berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu secara pribadi yang sedang mereka panjatkan di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan, Engkau peduli dan Engkau sanggup. Tolong anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang mereka serukan saat ini, apapun yang mereka sedang pergumulkan saat ini, yang sedang mereka panjatkan di hadapan-Mu, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan lawat anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa ya Tuhan. Apapun pergumulan anak-anak-Mu yang sedang dipanjatkan di hadapan-Mu, Engkau kiranya yang menjadi jawaban, Engkau kiranya yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan
kuasa dan mujizat-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka, dalam segala pergumulan kerinduan mereka yang sedang mereka panjatkan saat ini. Tuhan, hamba menopang mereka dalam doa. Tuhan, kiranya campur tangan, berkati anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini secara khusus saya rindu menopang saudara dalam doa, dalam keadaan ekonomi saudara. Apapun dan bagaimanapun keadaan ekonomi saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Mungkin saudara saat ini ada yang mengalami penurunan ekonomi, bahkan kehancuran ekonomi karena situasi yang ada saat ini. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa supaya mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Mungkin saat ini saudara salah satu yang sedang terlilit hutang. Ekonomi saudara sedang sulit saat ini. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Ceritakan, ungkapkan di hadapan Tuhan pergumulan ekonomi yang sedang saudara alami saat ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa, Tuhan, jamah, lawat dan berkati anak-anak-Mu dalam ekonomi mereka. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Hamba berdoa, Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam ekonomi mereka. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang saat ini Bapa. Mungkin mereka sedang dikejar-kejar orang yang kepadanya mereka berhutang. Tuhan, tolong, Tuhan, bela anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan, buka pintu berkat anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu yang memiliki hutang saat ini bisa menyelesaikan hutang mereka, dan mereka bisa bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam ekonomi anak-anak-Mu, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Bahkan kiranya Engkau mengangkat ekonomi anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka sedang kerjakan, berkati apa yang mereka sedang usahakan, supaya ekonomi mereka bisa pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, campur tangan, Tuhan yang memberkati ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, hamba rindu mendengar kesaksian Tuhan memberkati ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, Tuhan yang kiranya campur tangan dalam keadaan ekonomi saudara. Saya percaya satu saat saudara akan bersaksi di channel ini, menyaksikan bagaimana Tuhan memulihkan ekonomi saudara. Allah kita sanggup memulihkan keadaan ekonomi saudara dalam nama Yesus. Tuhan memberkati saudara sehingga saudara bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang menyembuhkan. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan. Dia tabib yang ajaib, tiada yang mustahil bagi Dia. Kalau orang lumpuh dan buta pun Dia sembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, Allah sanggup menyembuhkan saudara dalam nama Yesus. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini, dan mulai berseru kepada Tuhan, mohon kesembuhan bagi penyakit saudara. Saya menopang saudara dalam doa. Mari kita bermohon untuk kesembuhan dari Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami sepakat berseru di hadapan Tuhan, bermohon untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya menyembuhkan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa. Nyatakan mujizat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa kesembuhan-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan untuk kesembuhan dari asam lambung. Hamba berdoa, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan semuanya. Mungkin ada anak-anak-Mu bahkan sampai sudah mengalami anxiety. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Tuhan tolong normalkan tekanan darah anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus sembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami hipertensi. Normalkan tekanan darah mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol tinggi. Tuhan tolong, Tuhan normalkan, Tuhan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kolesterol ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Bapa, kami berseru kepadamu, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit cancer. Ya Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Apapun itu, cancer apapun itu, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan, menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan, cabut segala sel-sel cancer dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit ginjal, bahkan sudah ada yang mungkin gagal ginjal. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mungkin mereka sedang mengalami perawatan, sering cuci darah saat ini. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Bapa, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bapa di sorga, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mungkin ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan saat ini. Mari sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu yang menyerukan untuk kesembuhan penyakit mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kesembuhan menjadi bagian anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berikan selalu kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini, biar Tuhan memberikan mereka kesehatan. Tuhan menjamin kesehatan mereka selalu. Setiap mereka akan hidup dalam kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya kesembuhan Kau nyatakan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu berdoa buat profesi saudara masing-masing apapun itu. Mari kita berseru kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dalam segala profesi yang saudara jalani. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu, bagi pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan kiranya campur tangan. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang hidup bekerja sebagai petani, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani, berkati ya Tuhan dalam nama Yesus, sehingga pertanian mereka bisa berhasil. Apa yang mereka tanam bisa menghasilkan ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para petani, berkati juga para pengusaha, para pebisnis. Berkati mereka semua Tuhan, apapun yang mereka usahakan, apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati bisnis mereka, berkati para pegawai ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka berkati dalam nama Tuhan Yesus. Pegawai swasta, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para honorer juga Tuhan tolong dalam nama Yesus. Para pegawai negeri Tuhan tolong dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam semua karir mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati para medis
Ya Tuhan, Tuhan campur tangan para perawat, Tuhan tolong mereka, para dokter, Tuhan tolong mereka dalam pekerjaan mereka, dalam tugas mereka. Tuhan jaga lindungi mereka di masa pandemi ini. Tuhan campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang bekerja di bidang medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pensiunan juga Tuhan, tolong memberkati sukacita damai sejahtera Tuhan melimpah dalam anak-anak-Mu para pensiunan. Dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan instansi-instansi yang menjaga keamanan di bangsa kami ini. Berkati polisi dan tentara ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Biar karir mereka semakin meningkat ya Tuhan dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya Tuhan. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih dalam proses studi. Tuhan campur tangan studi mereka, berkati biar semuanya bisa berjalan baik, mereka bisa berprestasi, dan kelak mereka bisa berhasil. Masa depan anak-anak-Mu Tuhan tolong dan memberkati semuanya ya Tuhan. Tuhan menjamin anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu seluruhnya. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka. Hamba menumpangkan tangan, berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan dan melalui topangan doa di dalam video Sahabat Doa ini. Kalau saudara rindu berlangganan supaya setiap hari saudara bisa mendengarkan renungan firman dan saudara didoakan, maka silakan subscribe dan tekan tanda lonceng dari video ini saudara, dari channel ini. Tuhan memberkati setiap saudara. Kalau saudara saat ini diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.